Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kembali lagi di YouTube channel kami, YouTube channel dari Yusril Mahendra dan Diah Nur Asia. Baiklah guys, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu makna. Ya, di sini kami berdua akan menjelaskan teori tentang makna. Nah, baiklah teman-teman sekalian, mulai dari pengertian semantik terlebih dahulu. Mengapa demikian? Kok membahas makna? Mengapa yang dibahas semantik? Ya, jadi di sini guys, semantik ini sangatlah berperan penting untuk menjadi makna. Mengapa demikian? Ya, dikarenakan semantik adalah telaah makna. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna-makna kata, perkembangannya dan perubahannya. Jadi, semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna sebuah kata. Nah, jadi guys, semantik ini sangatlah penting untuk makna. Ya, makna tidak akan terjadi apabila tidak ada semantik, karena semantiklah untuk menyambung kata demi kata menjadi suatu makna. Lanjut langsung ke makna. Kan tadi sudah membahas tentang linguistik. Ya, linguistik itu ialah telaah makna atau penyambungan antara kata demi kata menjadi suatu makna. Dan sekarang kita akan membahas maknanya. Dan makna di sini adalah apa yang kita artikan atau apa yang kita maksudkan. Ulmam dalam buku Mansur Fateda Semantik Leksikal mengatakan ada hubungan antara nama dan pengertian. Apabila seorang membayangkan suatu benda, ia akan segera mengatakan benda tersebut. Inilah hubungan timbal balik antara bunyi dan pengertian, dan inilah makna kata tersebut. Nah, jadi guys, makna di sini juga terbagi menjadi dua. Nah, adanya makna linguistik dan makna sosial kultural. Nah, makna linguistik ini terbagi juga menjadi dua, yakni adanya makna leksikal dan makna struktural. Nah, jadi guys, makna leksikal ini ialah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain. Sedangkan makna struktural adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain dalam satuan yang lebih besar, berkaitan dengan morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Oke, baiklah guys, lanjut kita membahas tentang aspek-aspek makna. Aspek-aspek makna ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adanya sense atau pengertian, yang kedua adanya feeling atau perasaan, yang ketiga adanya tone atau nada, dan yang keempat ialah adanya intention atau tujuan. Oke, baiklah guys, di sini saya akan membahas tentang sense atau pengertian. Jadi pengertian di sini ialah tema sebenarnya. Nah, tema yang di sini ialah tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Apapun yang kita bicarakan selalu mengandung tema atau ide untuk membicarakan sesuatu atau menjadi topik pembicaraan. Nah, jadi guys, kalau kita sedang berbicara dengan lawan jenis kita harus membahas itu adanya topik terlebih dahulu, tidak langsung untuk berbicara tanpa adanya topik. Nah, jadi guys, kita langsung saja untuk ke yang kedua ialah feeling atau perasaan. Nah, aspek feeling ini di sini ialah aspek makna perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dengan situasi pembicaraan. Entah dia lagi sedih, panas, dingin, gembira, jengkel. Kehidupan sehari-hari selamanya akan berhubungan dengan rasa dan perasaan. Aspek makna yang disebut perasaan berhubungan dengan sikap pembicara terhadap apa yang sedang dibicarakan. Lanjut, yang ketiga ialah adanya tone atau nada. Nah, di sini aspek
Makna nada atau tone adalah sikap pembicara kepada kawan bicara. Aspek makna nada melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan lawan bicara atau pembicara sendiri. Aspek makna nada berhubungan antara pembicara dengan pendengar yang akan menentukan sikap yang akan tercermin dari leksem-leksem yang digunakan. Kalau kita bertanya, maka kalimat yang akan muncul adalah pertanyaan. Nah, langsung yang teman-teman sekalian, yang terakhir ialah adanya intention atau tujuan. Jadi dalam aspek makna tujuan ini ialah adanya maksud tertentu, baik disadari maupun tidak, akibat usaha dari peningkatan. Aspek makna ini melibatkan klasifikasi pernyataan yang bersifat deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis atau pendidikan. Nah guys, itulah untuk aspek-aspek makna. Oke guys, lanjut lagi, yakni kita akan membahas tentang jenis-jenis makna. Jenis-jenis makna ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adanya jenis makna gramatikal, yang kedua adanya makna referensial, yang ketiga adanya makna denotatif dan konotatif, yang terakhir adanya makna kolokasi ya guys. Jadi makna gramatikal ini adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. Selain itu, makna gramatikal juga disebut makna yang timbul karena peristiwa gramatikal. Gramatikal ada jika terjadi proses gramatikal seperti afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Lanjut, yang kedua adanya makna referensial. Makna referensial adalah makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang diamanatkan oleh leksem. Makna referensial mengisyaratkan kepada kita tentang makna yang berlangsung mengacu sesuatu, apakah benda, gejala, peristiwa, proses, ciri, sifat, dan lain-lain. Dan yang ketiga ialah makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif merupakan makna dasar suatu kata atau satuan bahasa yang bebas dari nilai rasa. Dan makna konotatif adalah makna kata atau satuan lingual yang merupakan makna tambahan yang berupa nilai rasa. Dan yang terakhir ialah makna kolokasi. Makna kolokasi ialah makna yang berhubungan dengan menggunakan beberapa leksem di dalam lingkungan yang sama. Nah, misalnya sedang membicarakan kata buku, pensil, penghapus, ballpoint, pengaris, dan lain-lain. Leksem itu berhubungan dengan lingkungan meja belajar atau alat-alat sekolah. Contoh lain yang menyebutkan tenggok tompo, tumbuh, tambah, parat, kukusan, dan lain-lain. Leksem itu banyak berhubungan dengan lingkungan pada peralatan rumah tangga atau tradisional. Oke guys, jadi di sini makna-makna sudah dibahas semuanya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni saudari Diah Nur Asia. Baiklah, terima kasih kepada saudara Yusra Mahendra. Selanjutnya yaitu definisi dari makna leksikal. Makna leksikal ini itu makna leksikon yang berdiri sendiri, tidak berada dalam konteks atau terlepas dari konteks. Ada yang mengartikan bahwa makna leksikal adalah makna yang terdapat dalam kamus, tetapi hal itu tidak selalu benar ya, berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu kamus tidak hanya memuat makna leksikal, sejumlah kemungkinan makna itu ditampilkan dalam konteks sehingga makna itu bukan makna leksikal. Kedua yaitu jika kamus diartikan sebagai teks yang memuat kata beserta maknanya, maka definisi tersebut tidak berlaku bagi bahasa yang tidak memiliki kamus, seperti itu. Padahal kan makna leksikal ini selalu ada pada suatu bahasa walaupun bahasa itu belum memiliki kamus. Kemudian makna leksikal ini dalam bentuk dasar maupun leksem turunan.
ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu mengatakan bahwa makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda dan peristiwa seperti itu. Jadi makna leksikal ini makna lambang kebahasaan ya yang masih bersifat dasar, yakni belum mengalami konotasi dan hubungan gramatik dengan kata yang lain. Berbagai makna leksikal telah dikemukakan oleh beberapa orang, berbagai pendapat dalam bidang linguistik atau semantik, sehingga dapat disimpulkan bahwa makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil alat indera kita, makna yang apa adanya, atau makna yang sesuai dengan yang ada di dalam kamus, seperti itu. Kemudian prosedur pemaknaan leksikal untuk menganalisis makna itu dapat digunakan beberapa prosedur. Menurut Nida nih di dalam buku Semantik Leksikal itu menyebutkan bahwa ada 4 prosedur untuk menganalisis pemaknaan atau komponen makna ini sendiri. Yang pertama bisa penyebutan atau penamaan. Itu proses penamaan ini tentunya berhubungan dengan rujukan ya. Misalnya kalau kita sedang melihat binatang berkaki 4 gitu, maka kita akan sudah wah itu jaran atau itu kuda gitu. Setelah itu rujukan itu bisa saja benda, langkah, tingkah laku, peristiwa, gejala, proses, dan sistem. Kemudian alasan mengapa rujukan seperti itu dikarenakan suatu benda ini yang kita namai seolah bersifat otomatis tanpa harus melalui proses analisis makna. Maksudnya, hal ini seseorang menggunakan pengalaman dan pengetahuan untuk penamaan sebuah benda atau yang lainnya. Pengalaman berhubungan dengan interaksinya dengan alam dan isinya, sedangkan pengetahuan melewati usaha yang bersungguh-sungguh dan melewati proses belajar. Kemudian penyebutan atau penamaan ini pada umumnya menggunakan lambang yang berwujud satu leksem, meskipun ada rujukan yang memerlukan nama lebih dari satu lambang. Nah, selanjutnya itu memparafrase lambang, di mana dia itu mempunyai objek dan interpretasi. Untuk mengspesifikasi setiap bagian dari sistem supaya lebih analisis lagi. Adapun untuk menganalisis komponen makna menjadi lebih terinci dengan menggunakan parafrase. Nah, parafrase ini bertitik tolak dari deskripsi secara pendek tentang sesuatu itu. Soalnya itu mendefinisikan. Definisi ini yaitu usaha untuk menjelaskan sesuatu ya teman-teman. Soalnya itu mengklasifikasikan, itu proses menghubungkan sebuah leksem dengan genus atau kelasnya. Adapun langkah yang harus kita lakukan, yang pertama itu membatasi suatu pengertian dengan menghubungkan sebuah leksem dengan kelasnya. Yang terakhir itu pendekatan semantik. Penelitian ini menggunakan pendekatan referensial. Menurut Aminuddin, makna ini diartikan sebagai label atau julukan yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam memaknai sebuah makna, yaitu dengan kesadaran, pengamatan terhadap fakta, dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya berlangsung secara subjektif. Analisis makna sendiri ini dapat dibicarakan dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan analitik dan pendekatan referensial atau operasional. Pendekatan analitik referensial ini juga ingin mencari esensi makna dengan cara menguraikan makna leksikal seperti itu. Kemudian pendekatan operasional itu ingin mempelajari leksem dalam penggunaannya. Dia itu lebih menekankan bagaimana leksem dioperasikan di dalam tindakan sehari-hari. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God.